Ibuku mengajari saya. My mother teaches me. Okay? He asks us. Dia laki-laki meminta kepada kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to second meeting of online class of English. Today we're going to learn about pronounce. Apa itu pronounce? Pronounce adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Misalkan bagaimana? Misalkan Reno makan roti. Reno, kita tahu bahwa Reno adalah dia laki-laki. Maka Reno bisa kita ganti dengan dia laki-laki, karena sama saja. Nah, ini dinamakan pronounce. Dia ini dinamakan pronounce untuk menggantikan Reno. Oke. Contoh kedua, para petani sedang panen melon. Para petani berarti orangnya ada berapa kalau para petani? Lebih dari satu ya, lebih dari dua bahkan. Karena para petani berarti petani-petani, banyak petani. Maka banyak petani bisa kita ganti dengan mereka. Ini gampangnya. Gampangannya begini. Jadi kayak Reno diganti dengan dia laki-laki. Para petani karena dia banyak, mereka bisa diganti dengan mereka. Sama saja misalnya Dina diganti dengan dia perempuan bisa. Atau misalkan para siswa, ada banyak siswa-siswa lebih dari 2, bisa diganti juga dengan mereka. Oke, ini gampangannya. Oke, sebenarnya pronounce ini banyak sekali jenisnya. Cuma saya akan ajarkan kalian yang 4 saja. 4 jenis pronounce dalam bahasa Inggris. Ini akan sedikit banyak memakan waktu untuk menghafal, tapi it's okay, kalian pelan-pelan saja diresapi, insya Allah tidak akan susah. Ini adalah macam-macam pronounce. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Namanya cukup lumayan memberatkan untuk dihafal. Misalnya subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronouns. Tapi insya Allah kalian tidak urgen banget, tidak terlalu urgen untuk menghafal nama-namanya. Cukup saja kalian tahu fungsinya. Misalkan kalian tahu fungsinya I itu apa, fungsinya me itu apa, kapan dipakainya me, kapan dipakai I, kapan dipakai my, dan kapan kita pakai mine. Ini insya Allah cukup untuk supaya paham gitu. Jadi tujuan kalian utamanya itu jangan hafalin ini. Jangan hafalin subject pronouns. Apa aja itu tidak terlalu perlu. Yang paling perlu adalah kalian tahu I itu dipakai kapan, me dipakai kapan, my dipakai kapan, mine dipakai kapan, dan seterusnya. Oke, pelan-pelan saja. Oke, pertama kita masuk ke yang ini. Yang ini subject pronouns, kita masuk. Oke. Subject pronouns ini adalah yang paling mudah. Oke, di SD kalian sudah belajar apa itu subjek, predikat, objek, ya kan? Misalnya, saya makan tempe goreng. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti saya adalah subjek karena saya pelaku, saya yang makan. Makan adalah predikat karena dia kata kerja. Dan tempe goreng adalah objek karena dia yang jadi korban. Dia yang dikenai pekerjaan, dia yang jadi korban, intinya gitu ya. Dalam bahasa Inggris pun sama, ada subjek. Maka di sini I eat fried tempe. Ini artinya sama, saya makan tempe juga. I ini adalah subjek. Nah, subject pronouns adalah yang berfungsi sebagai pelaku. Misalkan I. Nah, di sini I. Dia adalah pelaku nih. Lihat jenisnya. Ini semua yang di sini. Yang di sini semua, yang ini adalah semuanya pelaku. Ini ditaruh di depan karena dia pelaku, dia subjek. Misal, I eat
fried tempe. Itu bisa karena I adalah subjek. Bisa juga kita pakai we misalnya. Mau apa? We drink. What do we like to drink? Misalnya a glass of what? A glass of milk. Milk ya. Sorry, a milk. MILK, milk. Nah, we di sini karena di depan sebagai pelaku dia subjek. Maka, can you see it? Oke, ini slide-nya akan saya upload di Google Classroom. Kalian bisa merojaah lagi. Kalian bisa ulang-ulang lagi. Oke, I artinya saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda, we kita atau kami, you kamu, they mereka. Oke, kita ganti warnanya saja karena ribet kayaknya. Kita ganti warna bentar jadi merah ya. Tuh, jadi jelas. Oke, sambil bisa dihafal. Ini kamunya ada dua ya, ada dua. Gak apa-apa. Sama aja. Kita atau kami. Kita ganti merah. Oke, dihafalkan artinya yang belum tahu artinya ya. Oke. Jadi misalnya kalau Santi dia masuk I, you, she, he, it, we, you, they, dia masuk yang mana? Masuk yang she karena Santi adalah dia perempuan. Kalau Doni dia masuk mana? Dia masuk ke he karena dia laki-laki. Alright. Kalau misalnya Kenzi masuk mana Kenzi? Kenzi masuk ke he. Of course he. Kalau kucing masuk ke it. Karena it itu adalah dia benda atau hewan. Oke. Ini gampang sekali. Ini adalah sebagai pelaku. Kita menginjak kedua yaitu ke objek pronouns. Kebalikannya kalau tadi pelaku, yang ini korban. Yang di apa ya? Istilahnya itu yang jadi objek perlakuan, yang dikenai perlakuan. Misalnya tadi I eat fried tempe, berarti fried tempenya ini objek, dia jadi korban karena dimakan sama I. I-nya di sini menjadi pelaku, right? So, misalkan di sini I dia jadi korban, berarti dia jadi me. I menjadi me. Misalnya, ibu mengajari saya. Ibu di sini adalah subjek, dia pelaku. Saya di sini yang diajari, saya korbannya, saya yang dikenai kegiatannya. Berarti bukan my mother teach I, salah. My mother, yang betul, my mother teaches me. Me karena kita yang diajari, maka kita jadi me. Bukan my mother teaches I, salah. My mother teaches me. I-nya berubah menjadi me karena I-nya menjadi korban, menjadi yang dikenai kegiatan, menjadi yang diajari. Karena I yang diajari, maka dia jadi me. Kalau I yang mengajari, dia tetap I. Is that clear, you guys? Nah, sama juga. Misalkan di sini ada contoh lagi. Dia laki-laki meminta kita. Kita di sini we, ya kan? Normalnya we karena dia subjek. Tapi karena di sini dia di belakang, dia yang jadi objek, dia yang diminta, kita yang diminta, maka jadi ask. Oke, biasanya US. Oke, jadi he asks us. He asks us. Oke, dia meminta kita. He asks us. Oke. He asks us. Okay, it's really hard to pronounce ya. He asks us. Okay, dia laki-laki he. Kenapa dia bukan him? Ya iyalah dia bukan him. Kenapa? Karena dia di depan, dia pelakunya, maka dia he. Kita, kenapa kita bukan we? Ya iyalah, kan dia di belakang, dia yang jadi objek, maka jadi us. He asks us. Okay? Okay. Oke. Me di sini sebagai
Saya artinya me itu artinya saya menjadi objek. Karena dia jadi objek jadi berubah jadi me. Awalnya I, tapi karena dia jadi korban, dia jadi objek, maka diganti menjadi me. Fungsinya seperti itu. You tetap you. Kalau he misalnya saya apa ya namanya? Saya bertemu dia laki-laki. I meet he, bukan I meet he. Karena dia di belakang, dia adalah objek. I meet him. Karena di belakang. Misalnya lagi, saya bertemu dia perempuan. Bukan I meet she, salah. I meet her. Right? It sama, it di depan di belakang sama, it. We menjadi us. We itu artinya kita. Misalnya, mereka bertemu kita. They meet us, bukan they meet we. Karena dia di belakang, dia jadi objek, menjadi us. Oke, ini juga mereka. Misalnya, saya mencari mereka. I look for them. Bukan I look for they, salah. Karena saya mencari mereka, maka saya pelaku dan mereka adalah objek, maka mereka berubah bentuknya menjadi them. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan kontak WhatsApp saya atau komen di Classroom, ya. Oke, I think this is clear enough. Kita ada 2 jenis lagi. Should we continue or we will do it again next week? What do you think? Oke, tinggal 2 lagi, yaitu possessive adjective dan possessive pronouns. Oke, saya jelaskan saja hari ini. Kalian kalau misalnya masih belum paham, kalian ulang lagi videonya. Kalian cukup di 2 aja. Yang 3 sama 4 bisa kalian pelajari lagi kapan-kapan. Ini videonya akan ada di YouTube. Kalian bisa lihat bolak-balik, ya, it's okay. Nah, sekarang adalah possessive adjective. Possessive artinya kepemilikan. Adjektif artinya kata sifat. Bingung? Oke. Gampangannya adalah gini. Possessive adjective adalah kepemilikan yang harus ada kata bendanya. Misalkan, my book, bukuku. Jadi sebenarnya my itu ku. Ku. Di sini nih. Warnanya sama nih. Ini, saya sengaja samain warna biar kalian tahu sebenarnya bentuknya yang mana gitu ya. Nih, my book, ini sebenarnya gantinya ini ku. Fungsinya sama, bukuku, jadi kepemilikanku. Tapi ingat, dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau misalnya kita tulis my doang tanpa ada kata bendanya, nggak bisa. My apa? Akan ada banyak tanda tanya di situ. Maka harus ada noun-nya. My book. Bisa juga diganti my laptop. My apalagi? My pillow. My mom, my mother, my father. Sekalian. Ini juga sama, your, artinya mu. Nih, fungsinya sama nih, mu. Book, buku, your, mu. Bukumu, your book. Ingat, your tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata benda, noun. Maka di sini ada book. Bisa nggak selain book? Tentu saja bisa. Misalnya, your pencil, your pen, your bathroom, your house, bisa juga. Ini juga sama, he dengan her. Ini juga sama, it's book. Bukunya hewan atau benda. Misalnya kalian punya kucing, dia punya buku. Bilang aja, it's book. This is its book. Ini bukunya dia, kucing saya, gitu ya. Our book, buku kita. Ini perhatikan warnanya. Sudah saya samakan warnanya biar kalian mudah memahaminya. Ingat, possessive adjective yang my, their, its, her, his ini, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya noun. Oke? Ini akan butuh waktu untuk menghafal. It's okay, kalian pelan-pelan saja, kalian serap pelan-pelan. Kita nggak buru-buru. Kita semester ini ada 4 bab. Ini baru bab 1, but it's okay, kalian pelan-pelan saja. Kalian belum ke past tense. Itu past tense tuh kayak ujungnya kelas 1 tuh di past tense tuh banyak tumbang di situ. Oke, ini masih agak mudah. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa video call saya di WhatsApp. It's okay, I'm available at any time for you. Just feel free to contact me on WhatsApp, chat, Google Classroom. Okay?
Yang terakhir. Nah, bedanya dengan yang ketiga, yang terakhir ini dia bisa berdiri sendiri. Dia nggak perlu ada kata benda. Artinya punyaku. Tas ini punyaku. This bag is mine. Ini tanpa bag juga bisa. This is mine. Ini punyaku. Itu bisa. Jadi dia tuh bisa berdiri sendiri tanpa noun. Oke, ini. Dia bisa berdiri sendiri tanpa noun. Hers, punya dia. Misalkan kalian punya kakak perempuan, kakak perempuan kalian punya make up. Kalian bilang, this make up is hers. Make up ini punya dia. Dia siapa? Kakak perempuan kalian. His, misalnya kalian punya adik laki-laki. Dia punya, let's say dia punya sepeda. This bike is his. His-nya dia laki-laki. Dia laki-laki siapa? Adik kalian atau ayah kalian kalau dia punya sepeda. Yours, punyamu. Kalau kalian sering pidato, kalian kan sering dengar the time is yours, biasanya gitu ya. Jadi waktu buat Anda. Yours tuh punya kamu. It's yours, punyamu. It's mine, punyaku. It's hers, punya dia. It's his, punya dia laki-laki. Ours, ada S-nya. Ingat, ada tambahin S. Perbedaannya kalau dia posesif dia nggak pakai S. Kalau yang pronouns dia nih ada S, nggak ada S. Nggak ada S, ada S. Ingat ya, ini perbedaannya. Pelan-pelan saja. Contoh lagi, ours punya kita. Misalkan kita sekelas nih, sekelas 7 kafilah punya apa namanya? Misalkan kelas 7 kafilah dia iuran membeli sebuah sapu. So, this broom is ours. Sapu ini punya kita bareng-bareng gitu ya. Oke. Pemakaiannya kayak gini, pemakaiannya. Artinya punya. Misalnya kalau theirs punya mereka, ours punya kita. Ini ya. Ini dihafalkan. Oke. Theirs punya mereka. Misalnya para guru punya laptop. This laptop is theirs. Itu punya mereka. Oke, jadi ini adalah pronouns. Ada 4 jenis. Kalian hafalkan fungsi-fungsinya. Ini setiap slide sudah saya rincikan fungsi-fungsinya. Saya sengaja menjelaskannya dalam bahasa Indonesia agar semuanya mengerti. Right, oke. I will be uploading this on Google Classroom and this video on YouTube, so you can rewind, you can repeat it again, yeah. So until you understand, because this one is really important. You're gonna use this on your daily life. Kalian akan gunakan ini di kehidupan kalian dalam bahasa Inggris. Jadi kalau tidak mengerti, please ask me. Jangan malu, jangan sungkan, okay? I think that's for me ya. It's been 17 minutes and more. Thank you. See you in the next meeting, I guess. And maybe see you in Kafila when the pandemic is over, yeah? Let's pray together the pandemic is over, because actually in this pandemic we cannot meet. Okay, syukron. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Study hard, okay?